ada cinta beda agama, dan mungkin saat ini silakan untuk Bapak Aan Ansori untuk menanggapi beberapa pertanyaan dari teman-teman pemuda dan remaja. Terima kasih. Yang pertama udah saya share di Facebook itu. Jadi aku ditanya 3 pertanyaan. Yang pertama soal cinta beda agama ya. Mayoritas faksi itu spesialisasinya Mas Aan itu. Jadi mayoritas di kalangan Islam Indonesia, regardless NU, Muhammadiyah dan HTI atau yang lain itu pasti akan menolak. Nggak boleh itu. Orang Islam jatuh cinta kepada orang Kristen nggak boleh itu. Kira-kira yang gelap nggak boleh bersatu dengan yang terang. Saya dulu juga berpikir seperti itu karena bagaimana mungkin yang satu ke surga, yang satu masih di neraka. Nah, cara pandang yang agak kadrun menurut saya. Tapi belakangan ketika saya studi, bergaul dengan banyak teman-teman Kristen, bergaul dengan teman-teman Katolik dan lain sebagainya, saya kemudian mulai mencoba memverifikasi dan sampai pada kesimpulan bahwa cinta itu adalah urusan yang sangat divine, urusan yang sangat kudus, urusan yang sangat personal sekali. Saya kemudian menjumpai ayat di Alkitab yang kira-kira bunyinya kayak gini, moga-moga saya salah ya. Yang dipersatukan oleh Allah tidak bisa dipersatukan oleh manusia. Ya, meskipun kemudian di belakang, kemudian para pendeta atau kemudian kelompok-kelompok yang tidak cukup toleran masih mengatakan bahwa yang gelap dan yang terang tidak bisa bersatu. Tapi saya mempercayai bahwa love is never wrong. Cinta itu nggak salah. Cinta itu nggak akan pernah salah. Jadi kalau saya kemudian jatuh cinta kepada orang Kristen, saya ingin mengatakan karena memang itu sesuatu yang given, sesuatu yang memang itu bersifat kudus, ya saya kemudian akan mempersepsinya itu adalah kudus. Seperti itu. Nah, di dalam Islam kemudian pada perkembangannya saya juga menemukan bahwa sebenarnya konsep berpasangan itu menurutku sama seperti yang ada di dalam Alkitab itu. Kalau saya boleh mengutip misalkan Ar-Rum 21, wa min ayatiyan khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu. Jadi salah satu dari tanda kebesaran dari Gusti Allah itu adalah menciptakan kalian berpasang-pasangan dengan ciri adalah adanya rasa tentram di antara hati yang sedang berpasangan itu. Jadi indikatornya itu bukan apa agama lu, apa jenis kelamin lu, kamu itu dari KGPM atau dari HKBP atau dari NU atau dari Muhammadiyah, tidak. Tetapi apakah ada ketentraman, ada kenyamanan di antara kalian berdua. Nyaman inilah yang sebenarnya adalah, aku menyebutnya sebagai divine. Holy Spirit-nya itu di situ. Jadi bagi saya cinta beda agama itu menurut saya positif. Karena apa? Karena setiap orang yang ada di sana akan bisa saling belajar tentang agama yang lain. Kalaupun toh nanti ada dari pasangan beda agama ini memilih untuk berketurunan punya anak, maka anaknya ini nanti akan belajar kebaikan dari dua sumber. Yang satu dari NU, yang satu dari KGPM. Kan keren banget toh? Menurutku seperti itu. Jadi bagi saya cinta beda agama, cinta yang seagama, maupun cinta yang menurut saya itu berbeda identitasnya, itu menurut saya adalah tetap ia adalah suci. Love is never wrong. Seperti itu. Jadi malah saya ketika ngajar di Universitas Ciputra, di sana banyak orang Tionghoa Kristennya, saya mendorong mereka untuk berani untuk mematahkan satu doktrin yang tidak sepenuhnya benar, bahwa kalau kamu Tionghoa, kamu harus berpacaran dengan orang Tionghoa. Kalau kamu Jawa, tidak boleh berpacaran dengan orang Tionghoa. Kalau kamu Islam, tidak boleh berpacaran dengan orang Kristen dan lain sebagainya. Bagi saya, bisa sih berpandangan seperti itu, tapi saya ingin menyatakan bahwa kebahagiaan itu sangat mungkin diretas dari orang-orang yang berbeda agama. Contoh yang paling konkret itu adalah Presiden Soekarno. Presiden Soekarno itu, apa kalian pikir sama-sama satu agama? Enggak. Yang satu Hindu Bali, yang satu bapaknya adalah Islam Kejawen.
Mereka sampai melarikan diri dari Bali, kemudian meminta pengadilan untuk memperbolehkan mereka berdua, bapaknya Presiden Soekarno, itu untuk bisa menabrak quote unquote turunan itu. Jadi bagi saya Pancasila itu, menurut saya Pancasila itu adalah sesuatu yang menurut saya mendorong soal toleransi, dan toleransi itu salah satunya bisa diretas dengan model percintaan beda agama. Yang saya kecam dari perkawinan atau percintaan beda agama itu adalah jika sejak awal cinta kalian itu tidak tulus. Cinta kalian tidak tulus itu adalah sejak awal memacari orang Islam supaya bisa menarik orang Islam menjadi Kristen. Against her atau against his will. Nggak boleh. Atau mengencani orang Kristen supaya bisa ditarik menjadi Islam, bagi saya itu melecehkan agama itu sendiri. Cinta itu merawat, bukan mengubah. Cinta itu berkorban, bukan minta untuk dipahami. Saya kira saya senang kalau misalkan semakin banyak anak KGPM kemudian menjalin relasi asmara dengan anak-anak NU atau dengan anak-anak Islam lain. Nanti tak ajari bagaimana caranya bisa kawin beda agama, tapi tidak harus ke Hong Kong, tidak harus ke Taiwan, tidak harus ke Australia. Cukup kemudian di catatan sipil kalian tetap bisa menikah beda agama. Nah, yang kedua, soal kenapa NU berbeda dengan yang lain. Banyak teori menyangkut soal ini, tetapi saya akan meminjam teori yang saya dengar atau hipotesis yang saya dengar dari bagaimana kekristenan Minahasa membangun model kekristenan sendiri yang menjadi antitesis dari kekristenan yang berkembang di sana, kekristenan gereja-gereja negeri yang tadi disampaikan oleh Mas Denny. Mas Denny menurut saya meletakkan bahwa Minahasa punya unsur lokalitas yang sangat unik dan itu diintegrasikan dalam kekristenan itu sendiri sehingga membentuk kekristenan yang sangat Nusantara. Jadi kalau ada Islam Nusantara, saya merasa di Minahasa adalah kekristenan yang Nusantara, kekristenan yang tidak 100% didikte oleh kekristenan kolonial. NU itu betul Islam, tetapi kemudian ia tidak menghabisi aspek-aspek kultural, aspek-aspek kejawaan, aspek-aspek keislaman, aspek-aspek kejawaan dan juga kesukuan yang ada di Indonesia. Jadi bagaimana Islam dan lokalitas itu dikawinkan menjadi satu. Lah, mengawinkannya itu kan pasti butuh pemahaman. Nggak mungkin kadrun. Ya, karena kadrun pasti akan mengatakan, oh ini tari-tarian Jawa, misalkan saya orang Jawa yang masuk Islam, tapi saya kemudian durhaka dengan kejawaan saya akan mengatakan bahwa tari-tarian ini sesat, tarian ini tidak alkitabiah. Nah, itu sebenarnya menurut saya kekristenan atau keislaman NU ini adalah menurut saya kenapa ia mungkin berbeda dengan organisasi yang lain, karena ia memang dididik dan dibesarkan berislam dalam kerangka yang menghormati tradisi-tradisi lokal. Sebagaimana menurut saya, jika saya tidak salah, kerapatan gereja Protestan Minahasa yang juga berusaha untuk merawat keminahasaannya di tengah agama impor, yakni kekristenan itu sendiri. Yang ingin saya katakan sebenarnya keislaman itu juga belajar dari kekristenan menyangkut soal dialektika dengan tradisi yang ada di lokalitas itu sendiri. Dalam konteks ini saya ingin menyatakan, kamu boleh Kristen, tapi kamu jangan pernah menghilangkan identitas keminahasaan kalian. Ya, Kristen boleh, tapi Minahasa dan Indonesia jangan pernah kalian renggut gitu, jangan pernah. Saya orang Minahasa yang kebetulan beragama Kristen. Persis seperti saya ingin mengatakan, saya Jawa Indonesia yang kebetulan beragama Islam. Jadi identitas keindonesiaannya dulu yang disodorkan, identitas agama belakangan seperti itu. Nah, yang ketiga selanjutnya adalah soal apakah ada kaidah untuk berbuat toleran dalam Al-Quran. Ada. Menurut saya, berbuat intoleran dan berbuat toleran itu ada justifikasinya di Al-Quran.
Banyak teman-teman saya yang nggak suka dengan kekristenan, itu juga menggunakan ayat-ayat Alkitab, menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Banyak juga teman-teman saya dan saya yang juga menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk mengembangkan toleransi. Jadi di Alkitab itu kan kalau mau berbuat intoleran ada ayatnya, mau berbuat toleran ada juga ayatnya. Seperti itu. Nah, saya ingin katakan di Al-Quran ada, misalkan, saya lupa di ayatnya, tapi kira-kira Arabnya bilang begini, ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai orang-orang yang beriman, bukan orang-orang Islam ya, hai orang-orang yang beriman, yang termasuk dalam beriman ini adalah orang-orang Kristen juga dan lain sebagainya, Yahudi, pokoknya yang mengakui adanya Tuhan itu dianggap orang-orang beriman. Bahwa telah aku ciptakan dari kalian, dari laki-laki dan perempuan, aku ciptakan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, supaya kalian bisa saling mengenal. Bukan supaya kalian bisa saling melindih satu dengan yang lain. Ini ayat yang sangat powerful bagi saya untuk menyatakan bahwa sesungguhnya orang Islam diciptakan itu di Indonesia, itu diciptakan untuk bisa memahami agama yang lain, diminta untuk bisa memahami suku yang lain, termasuk diminta oleh Al-Quran untuk bisa memahami kekristenan, memahami Minahasa, memahami Kebatakan, memahami Kepapuaan, memahami Kekatolikan, dan yang lain sebagainya. Seperti itu. Lita'arofunya itu yang menurut saya menjadi hal yang sangat penting. Saya kira saya menjawab setidaknya 3 pertanyaan yang tadi disampaikan oleh moderator. Semoga ini bisa memuaskan. Kalau tidak puas nanti kita bisa bikin Zoom lagi. Nanti minta PGI untuk memfasilitasi dan biar di ACC oleh Kak Ece nanti. Terima kasih moderator. Siap. Ya, terima kasih Pak An untuk jawaban yang luar biasa. Nanti kita undang kembali lagi Kang Panitia. Ya. Berikutnya kita beranjak ke pertanyaan berikutnya buat Pak Denny Binontoan. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, dalam hal nasionalisme Kristen Indonesia dan literasi kultural, di sini mau bertanya, apakah partisipasi anak muda dan tindakan pluralis dalam ruang lingkup rasa kemanusiaan bisa membangun dan menimbulkan pola pikir anak muda yang sesuai dengan gerakan milenial dalam bingkai toleransi. Kemudian yang kedua, apa kaitan budaya dan agama di era milenial ini?